Kita dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terlibat dalam rencana besarnya di dunia ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Mingguan Gereja Toraja, edisi 14 Juni 2020. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan mengapa dalam hidup ini kita perlu melayani Tuhan, karena melayani merupakan cara Tuhan untuk melibatkan kita dalam pekerjaan besarnya di dunia ini. Dalam konteks itulah, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi mereka kuasa, mengutus mereka menjadi rasul untuk melayani banyak orang. Demikian juga kita. Kita dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan, bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terlibat dalam rencana besarnya di dunia ini. Namun saudara-saudara, yang namanya melayani bukan sekedar ada aksi, bukan sekedar kita bisa eksis di mana-mana, tetapi juga menyangkut motivasi. Salah satu kerikil tajam yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan seseorang adalah motivasinya. Ketika seseorang melayani dengan motivasi untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi, entah itu berupa materi, pujian, pengakuan, apapun itu, ketika semua itu tidak tercapai, ia pasti akan kecewa, marah, menjadi malas, bahkan mundur dari pelayanan. Ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk melayani, ia berpesan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma." Apa artinya? Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa kita melayani bukanlah untuk mendapatkan apa-apa, tetapi karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma yang berharga dan bernilai dari Tuhan. Sehingga motivasi yang benar dalam melayani adalah ungkapan syukur dan kasih kita kepada Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, Rasul Paulus menuliskan begini, "Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa." Apa artinya? Paulus ingin menegaskan bahwa kita melayani Tuhan karena kita adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah melayani tanpa pamrih. Apa artinya melayani tanpa pamrih? Melayani tanpa ada maksud tersembunyi dalam rangka mencari keuntungan pribadi. Melayani tanpa pamrih artinya melayani dengan tulus. Bukan melayani karena ada apanya, tetapi semata-mata ungkapan syukur dan kasih kepada Allah. Melayani tanpa pamrih juga berarti entah kita dipuji, entah kita dihargai, entah kita diakui, semua itu tidak akan mempengaruhi pelayanan kita. Apakah itu berarti dalam melayani kita anti terhadap pujian? Kita anti terhadap pemberian orang yang tulus karena tersentuh oleh pelayanan kita? Tidak. Selama itu tidak menjadi tujuan, tetapi reward, apresiasi yang diberikan kepada kita karena kualitas pelayanan kita, Yesus pun berkata, seorang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani tanpa pamrih juga berarti bersedia untuk
menjalani realitas pelayanan yang kadangkala tidak menyenangkan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit. Kita berjumpa dengan orang-orang yang menolak pelayanan kita. Tapi jangan menyerah. Allah yang mengutus kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Mereka berurusan dengan Allah. Tugas kita selanjutnya adalah mari tunaikan pelayanan kita sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Mari fokus pada apa yang bisa kita berikan, bukan pada apa yang bisa kita dapatkan. Niscaya pelayanan itu akan menjadi berkat. Amin.